Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Putri dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 7 akan membawakan tausiah singkat saya tentang Isra Mi'raj. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusollim ala khairil an'ami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita tahu bahwa 14 abad yang lalu terjadi sejarah yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, kita wajib juga untuk percaya terhadap peristiwa ini. Isra Mi'raj, yakni perjalanan Nabi Agung Muhammad SAW bersama dengan Malaikat Jibril menuju ke langit dan menerima perintah sholat 5 waktu. Perjalanan ini adalah satu-satunya perjalanan dalam sejarah umat manusia menuju ke langit ketujuh dalam waktu yang amat singkat. Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram di Makkah, di Masjidil Aqsa dan Al-Quds. Kemudian dilanjutkan dengan menembus langit tertinggi hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia, bahkan oleh makhluk lain seperti jin dan yang lainnya. Semua kejadian ini terjadi dalam waktu semalam. Ini adalah salah satu mukjizat paling menakjubkan yang diterima Nabi Muhammad. Dalam peristiwa ini, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram dan Mekah menuju Masjidil Aqsa dan di Palestina dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha merupakan peristiwa yang sangat fenomenal dan disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad SAW seluruh umatnya mendapatkan perintah untuk melakukan ibadah wajib, yakni sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan ibadah wajib akan dihisab pertama kali pada saat hari pembalasan nanti. Sholat 5 waktu itu merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam setiap harinya. Ibadah ini merupakan ibadah yang sangat istimewa yang hanya dilakukan oleh umat Islam saja. Dari berbagai konteks ibadah sholat 5 waktu merupakan hal yang sangat menakjubkan dari segi kesehatan. Sholat 5 waktu merupakan terapi yang sangat cocok agar badan tetap sehat. Segi spiritual, melakukan sholat 5 waktu akan menjadi jiwa kita tenang dan merasa terus berada dalam lindungannya. Pada hadirin sekalian, ibadah sholat adalah salah satu syarat rukun Islam setelah syahadat. Didirikan dari 5 tiang atau sendi. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia juga mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan meruntuhkan Islam. Sholat dilakukan selama 5 kali dalam satu hari satu malam. Total semuanya adalah 17 rakaat. Ibadah ini wajib dilakukan oleh semua orang Islam, kecuali yang sakit atau wanita yang sedang haid. Dalam menjalankan ibadah sholat, setidaknya terdapat 4 golongan manusia yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, golongan manusia yang tidak menjalankan sholat dan ingkar terhadap hukum sholat wajib. Para jumhur ulama sepakat mengkategorikan mereka adalah kafir. Golongan ini sangat berbahaya di muka bumi karena meninggalkan sholat tanpa halangan apapun. Yang kedua merupakan golongan manusia yang tidak menjalankan sholat, namun mereka mengerti bahwa itu wajib dan harus dilakukan. Mereka berdalih malas atau sibuk dalam pekerjaan. Para ulama mengkategorikan sebagai golongan fasik, yaitu menyimpang dari ajaran Allah. Kemudian ada golongan 3, di mana manusia yang mengerjakan sholat tetapi mengerjakannya tidak benar atau asal mengerjakan. Mereka tidak mengerti esensi dari sholat bagi Islam, bahkan hanya menggugurkan kewajiban sholat saja. Itulah beberapa golongan dari sholat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.